Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, apakah Anda adalah seorang pribadi yang gampang, bahkan sering marah-marah? Apakah Anda sulit sekali untuk mengontrol emosi ketika berhadapan dengan sesuatu atau seseorang, walaupun dipicu oleh hal-hal kecil dan sepele? Marah itu wajar, marah itu manusiawi. Karena marah sebenarnya adalah ekspresi alamiah yang muncul akibat rangsangan yang ditolak, yang tidak bisa diterima, entah itu lewat ucapan-ucapan atau perilaku seseorang, juga sikon yang terjadi. Marah menjadi tidak wajar atau tidak normal ketika seseorang meledak-ledak, melampiaskannya secara membabi buta, tanpa melihat sikon dan dengan siapa rasa marah itu diarahkan. Misalnya dalam keluarga, bapak selalu marah-marah ibu dan anak-anak, atau bapak dan ibu selalu marah-marah anaknya. Sebaliknya, anak-anak selalu marah-marah bapak atau ibunya. Dalam dunia kerja misalnya, seseorang pemimpin atau manajer bisa saja selalu marah-marah pegawai atau karyawannya. Karyawannya juga saling marah-marah satu sama lain. Juga dalam dunia pendidikan, seorang guru selalu marah-marah terhadap anak-anak yang meledak-ledak. Juga seorang sahabat bisa saja marah-marah sahabatnya yang lain. Seorang pemuka agama juga sering marah-marah umatnya secara meledak-ledak. Rasa marah itu datang dari berbagai sumber dan amat bervariasi. Tiap orang punya tingkat kemarahan yang berbeda-beda. Ada orang yang mudah sekali marah karena dililit masalah-masalah pribadi. Ada orang yang gampang sekali marah dipicu oleh kata-kata dan perilaku orang lain, atau pada suatu kejadian yang tidak enak. Misalnya, mengusik, mengganggu keberadaan diri, tersinggung, merasa diperlakukan tidak adil, kecewa, dan membatalkan rencana-rencana. Atau juga kejadian-kejadian masa lalu, pengalaman-pengalaman traumatis, stres, dan lain-lain. Ketika seseorang dikuasai oleh rasa marah yang besar kemungkinan juga dia akan mengatakan dan melakukan sesuatu yang merugikan, bahkan menyakitkan. Rasa marah yang tidak dikendalikan akan berdampak buruk untuk diri dan sesama. Relasi dan komunikasi bisa saja terputus di tengah jalan. Saling diam dan tak banyak bicara. Muncul rasa benci. Relasi kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan mati total. Bahkan memendam rasa marah pun bukanlah suatu cara yang baik, karena akan menimbulkan reaksi negatif seperti stres, cemas, takut. Kemarahan yang meledak-ledak dan memendam kemarahan akan berdampak buruk pada tubuh, bahkan memicu munculnya berbagai macam jenis penyakit. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, marah itu baik, marah itu sehat, sejauh diolah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sehat pula. Marah pada orang yang tepat, marah pada waktu yang tepat, dan marah pada masalah yang tepat. Rasa marah yang dikelola dengan baik dapat membuat seseorang akan lebih berpikir rasional. Rasa marah yang meledak-ledak dan memendam amarah bisa merusak diri dan sesama, serta mengganggu kesehatan tubuh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, olahlah rasa marah Anda dengan baik, agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri dan orang lain. Cara-cara sehat, cara-cara yang terkontrol yang akan membuat Anda bahagia.